gambar siapa ini? Gambar Yesus. Kemudian ini ada gambar Yesus di salib dan Yesus yang sedang salibnya. Kita akan mencoba dari kelompok-kelompok yang sudah ada. Mungkin kalian bisa memilih mana yang menurut kalian mudah untuk kalian praktekkan. Ya, entah itu membuat gambar Yesus, wajah Yesus seperti ini, atau gambar Yesus di salib, atau Yesus yang sedang memikul salib. Nanti sebentar kita juga akan menonton proses pembuatan gambar Yesus yang akan kita lihat pada YouTube. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yaitu moda tatap muka langsung. Metode pembelajaran pengarahan, diskusi, dan praktek. Sarana dan prasarana, alat dan bahan. 1 ruang kelas atau halaman, 2 LCD proyektor, 3 laptop, 4 jaringan internet atau wifi, 5 buku panduan proyek pemuat profil pelajar Pancasila, dan yang keenam alat dan bahan. Tentunya untuk membuat semua kreativitas kalian dalam kelima ini harus menggunakan alat dan bahan dan juga ini semua. Ya. Pemahaman bermakna. Dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik diajak untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang kewirausahaan, pelaku usaha sukses menumbuhkan kreativitas dan kerja tim. Pada tahap kontekstualisasi mempunyai tujuan agar siswa mengalami langsung dan belajar dari proses kewirausahaan dari pelaku usaha di sekitar kota Poli-Poli. Pertanyaan pemantik. Apa yang kalian rasakan bila kita berhasil membuat suatu karya yang menarik dan indah? Bangga, lagi, senang. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah melihat hasil karya orang lain yang baik, populer, dan bermanfaat sampai dikagumi banyak orang? Nah, banyak ya? Banyak, dikagumi oleh banyak orang, sehingga mereka ada yang berniat untuk membeli, atau mungkin kalau itu dipamerkan di tempat umum, karya tersebut akan menjadi objek foto mereka. Benar? Benar. Benar tidak? Benar. Nah, di Poli-Poli ada tidak karya seperti itu? Ada. Contohnya? Tugu Cingke pernah menjadi pasti. Yang ketiga, bagaimana cara membuat karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi? Ya, harus memiliki kreativitas yang tinggi di situ. Ada nilai estetikanya di situ, nilai estetik yang tinggi, sehingga pada akhirnya karya yang kalian buat itu memiliki nilai jual yang tinggi. Deskripsi singkat proyek. Kegiatan proyek kelima diharapkan membuat atau menciptakan produk yang memiliki nilai jual ekonomi, walaupun hasilnya sederhana, akan tetapi dapat memberikan dampak terhadap kewirausahaan lokal. Nah, kira-kira menurut kalian, kewirausahaan lokal yang ada di Poli-Poli ini berkaitan dengan karya seni itu tentang apa? Cingke, ya? Pala juga, ya? Kalian pernah lihat sebuah karya seni dari tempelan-tempelan cingke? Pernah? Nah, itu adalah kewirausahaan lokal yang ada di daerah Poli-Poli. Oke, sekarang kita akan menonton dari YouTube tentang tadi ya, tentang cara
lembar kerja ini ya. Dan belum Ibu bagikan sekarang karena ini nanti akan bertahap. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya baru lembar kerja ini akan dibagikan dan kalian akan mengerjakan LKPD ini. Kemudian rekapitulasi nilai laporan pendidikan. Pada akhir semester, para siswa kalian semua akan mendapatkan hasil dari karya kalian, proyek yang kalian sudah kerjakan dalam D5 ya, dalam bentuk laporan pendidikan. Seperti ini nanti bentuk laporan pendidikan D5-nya. Kita masuk pada refleksi dan aksi. Dalam pelaksanaan proyek D5, tahap terakhir yang dilalui oleh siswa adalah tahap refleksi dan evaluasi. Dan pada tahap ini, kalian belajar untuk membaca umpan balik yang diberikan oleh pengunjung, melakukan evaluasi, membuat laporan digital, merancang tindak lanjut bagi pribadi dan sekolah. Semua tahap yang dilakukan oleh kalian dibimbing oleh wali kelas dan juga didampingi oleh 2 orang guru nantinya. Kalian akan mendapatkan laporan kegiatan P5 ini pada rapor P5 yang akan diberikan setiap akhir tahun ajaran. Pertama, apakah guru dan siswa dapat bekerja dengan sungguh-sungguh bekerja sama serta kreatif sehingga menghasilkan karya-karya yang mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi. Ini menjadi bahan refleksi kalian dan juga guru yang mendampingi dalam P5 ini. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami